pajak, mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini, siskan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini, siskan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Sejak dulu sampai nanti, pajak mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini, siskan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan.
sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sisihkan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sisihkan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sisihkan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Sejak dulu sampai nanti, pajak mari dimengerti.
buat perubahan demi satu tujuan Indonesia yang gemilang. Sadar pajak kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang pada webinar Text Go to School tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin menyapa para narasumber dan moderator terlebih dahulu. Selamat sore, Kak Ripka. Selamat sore, Kak Visi. Selamat sore, Kak Yusuf. Selamat sore, Kak Nur. Dan juga selamat sore kepada seluruh peserta webinar hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bersyukur sekali kita dapat berkumpul hari ini dalam acara webinar Text Go to School dengan mengusung tema Generasi Z Sadar Pajak, Gotong Royong Membangun Negeri bersama saya Sabrina Ikmatul. Webinar ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas terkait peran pajak dalam pembangunan Indonesia. Hal ini juga dilaksanakan sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran pajak sehingga secara sukarela melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan membayar pajak. Mengawali acara webinar kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baiklah, saya akan menyampaikan gambaran secara umum pada acara webinar hari ini. Webinar ini akan dibuka dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional Maju Tak Gentar. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan diselingi dengan games di setiap sesinya dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab diskusi. Acara akan diakhiri dengan penutupan. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Peserta dimohon dapat mengikuti dengan hikmat.
Baiklah, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Beliau saat ini menjadi mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak Alih Program di PKN STAN. Beliau memiliki segudang prestasi dengan pengalaman di bidang kepemimpinan yang luar biasa. Langsung saja kita sambut moderator kita, Kak Nur Aidah. Baik, terima kasih Sabrina yang sudah semangat sekali membuka webinar pada sore hari ini. Izinkan saya melanjutkan rangkaian acara hari ini. Saya sebelumnya dengar kabar dari Majene sedang terkena gempa, dan dari kemarin mungkin terkena gempa juga. Kita doakan semoga teman-teman kita yang berada di Sulawesi bisa tetap berada dalam keadaan yang aman, sehat walafiat, dan tidak terkena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian atau apapun itu. Baik, saya berharap semua sudah siap untuk mengikuti webinar Text Goes to School yang berjudul Generasi Z Sadar Pajak, Gotong Royong Membangun Negeri. Oke, kita akan membahas materi dari 3 pembicara yang keren sekali pada hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, kita punya Kadela Visianita, kemudian Karipka Ulisida Tubar, dan ini Mas Yusuf Kurniawan. Di sini setiap pembicara akan memaparkan materi sesuai dengan yang akan dibawakan. Materi akan dipaparkan selama 15 menit. Untuk itu, penyampaian materi yang pertama saya akan berikan kepada Karipka Ulisida Tubar terlebih dahulu. Di sini, Karipka merupakan mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara STAN yang sedang menempuh semester 5 program studi Diplomat Pajak Alih Program. Di sini, Karipka sebelum mengikuti studi di Politeknik Keuangan Negara STAN, dia sudah memiliki banyak pengalaman kerja. Salah satunya di KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2018-2019. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan Karipka untuk memaparkan materinya. Untuk Karipka, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Halo adik-adik, seperti yang diperkenalkan moderator tadi, nama saya adalah Ripka Ulisida Tubar, asal saya dari Medan. Di masa pandemi seperti ini, sepertinya adik-adik di rumah semua ya. Sekolah juga di rumah, apa-apa di rumah sama orang tua. Bahkan untuk keluar main-main sama teman-teman juga jadi jarang kan? Nah, di sini kakak-kakak akan menyampaikan mengenai apa itu pajak dan apa gunanya untuk kalian yang muda-mudi zaman sekarang ini nih, zaman internet. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu tema hari ini, yaitu generasi Z sadar pajak. Sebelumnya kakak mau tanya, kalian tahu nggak apa generasi Z ini? Kakak pikir mungkin kalian hanya tahu generasi Z ini adalah generasi yang ada atau generasi anak-anak SMA sekarang, usia-usia 15 sampai 18 tahun. Ternyata tidak loh. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Wah, berarti kakak-kakak panitia ini masih termasuk golongan generasi Z dong. Dan kita berarti masih muda. Oke, untuk adik-adik yang mungkin masih SMA, kalian juga sama dengan kami, generasi Z. Kita masih generasi muda Indonesia. Nah, apa ciri-ciri dari generasi Z ini? Apa bedanya dengan generasi milenial atau generasi lain? Atau generasi X, generasi sebelumnya? Perbedaannya adalah, yang pertama, ciri-cirinya itu adalah generasi Z ini adalah generasi digital. Mengapa dibilang generasi digital? Karena sekarang anak-anak zaman sekarang ini semuanya serba internet. Dulu zaman kakak itu paling internet di tahun 2007 mungkin ya, masih SD gitu. Anak-anak sekarang SD juga sudah mengerti internet, bahkan anak-anak TK sudah mengerti internet. Nah, itulah perbedaan zaman sekarang. Makanya, anak-anak zaman sekarang ini disebut juga dengan anak-anak e-generation atau internet generation. Semuanya kehidupannya melalui internet. Pekerjaan sekolah melalui internet, berhubungan dengan teman melalui WA, dan segala macamnya.
Dan ini juga mempermudah kalian untuk mengerjakan segala sesuatu, apapun yang kalian butuhkan, dan tentunya saja untuk menghibur kalian. Selanjutnya yang kedua itu, generasi Z ini lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Ya tentu saja, seperti yang Kakak bilang tadi, generasi Z sekarang ini apa-apa ya internet. Tanya tugas ke Brainly atau ke ruang guru gitu kan, tinggal bayar gitu kan, mudah. Jadi mereka dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan mandiri tentunya. Selanjutnya yang ketiga, toleran dengan perbedaan kultur. Nah, pasti di sini banyak adik-adik nih yang demen K-drama atau Korean drama atau K-pop. Pasti banyak. Anak-anak zaman sekarang ini kerjaannya itu pasti banyak mencari tahu tentang K-pop. Bahkan sekarang di TV-TV, semua Tokopedia, Shopee, dan segala macam itu pasti K-pop, BTS, Blackpink, dan segala macamnya. Nah, anak zaman sekarang ini banyak mengetahui tentang kultur budaya lain. Misalnya budaya K-pop. Budaya K-pop itu cenderung dengan mereka yang sangat sopan dengan senior. Yang kedua itu mereka cenderung privasinya sangat dijaga, tidak seperti orang Indonesia. Kalau kita misalnya nge-video segala sesuatu, kita lihat saja di berita-berita. Kalau stafnya atau berita-berita TV pasti ada wajah-wajah warga lain yang bisa tampil di TV. Coba kalau K-pop, mereka akan ngeblur warga-warga sekitar mereka karena menurut mereka itu privasi. Jika mereka tidak meminta izin dulu terhadap warga-warga mereka, mereka akan dianggap melanggar privasi. Nah, adik-adik atau teman-teman sekalian, pada zaman sekarang ini kalian lebih mudah untuk menerima informasi itu dan memahaminya tentu saja kan. Dan kalian lebih oh begini K-pop, oh begini Korea gitu kan. Jadi kalian lebih mudah untuk melihat segala sesuatu seperti itu sudah biasa saja, sudah menghargai saja, tidak memusingkan segala sesuatu tentang hal tersebut. Selanjutnya multitasking. Ini contohnya pada zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang kita pandemi corona ini, kita segala sesuatunya lewat Zoom atau lewat WhatsApp dan segala macamnya. Misalnya saja adik-adik yang sekolah atau yang kuliah. Kalian, jika dosen kalian mengadakan Zoom meeting untuk kuliah atau sekolah, pasti kalian bisa sekaligus bermain HP, men-chat dengan teman kalian atau bertanya dengan teman kalian, tapi kalian tetap mendengarkan dengan guru kalian. Dan itu semua bisa kalian lakukan dalam satu waktu. Yang selanjutnya itu ambisius. Anak-anak sekarang luar biasa ambisiusnya, saya salut sekali. Contohnya saja, tidak jauh-jauh ya dari perkuliahan atau sekolah gitu. Anak-anak sekarang jika ditanya gurunya, coba cari tahu tentang ini, pasti buru-buru. Semua buru-buru. Harus saya yang duluan. Harus saya pokoknya biar saya dapat poin dari guru gitu kan. Itulah salah satu ciri-ciri ambisius dari anak-anak zaman sekarang atau anak-anak generasi Z. Lalu, anak-anak generasi Z ternyata merupakan anak-anak atau generasi yang berada pada usia produktif. Usia produktif itu usia berapa, Kak? Usia 15 sampai 64 tahun. Nah, di Indonesia dikatakan BPS bahwa pada tahun 2020 sampai 2030, usia produktif Indonesia itu mencapai 70% dari jumlah penduduk. Dan yang non-produktif itu ya sekitar 30%. Nah, jadi kalau kita produktif, usianya, Kak, maksudnya apa? Nah, usia produktif itu merupakan usia bekerja. Lalu timbul pertanyaan lain, lah Kak, kami kan masih 15 tahun, masih di bawah umur lah, tapi kenapa kami bekerja? Zaman sekarang ini bekerja bukan berarti harus duduk di kantor loh, atau pergi ke lapangan untuk bekerja. Zaman sekarang ini anak-anak bisa menghasilkan karya yang bisa menghasilkan uang, gitu kan? Contohnya saja, ini si Rian World ini, YouTuber. Dia sekarang ini merupakan YouTuber dengan penghasilan tertinggi di dunia. Dia mampu menghasilkan 400 miliar dalam 1 tahun. Padahal dia masih anak 9 tahun loh. Dan dia bisa menghasilkan itu dan membantu keluarganya gitu kan. Jadi bukan berarti kalian masih umur 15 tahun, 14 tahun, kalian tidak bisa berproduktif atau menghasilkan uang. Itu semua tergantung ke kita. Dan saya yakin pasti anak-anak zaman sekarang ini idenya lebih banyak daripada kami-kami gini kan. Dan pasti kalian berambisi bagaimana caranya supaya saya lebih bermanfaat bagi kedepannya nanti. Selanjutnya, lalu apa hubungannya, Kak, kalau kami sudah punya penghasilan atau sudah punya kerjaan dengan
dengan pajak yang akan kakak sampaikan. Nah, hubungannya adalah jika kalian bekerja atau menghasilkan penghasilan, kalian akan memperoleh gaji atau memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan ini akan dipotong pajak atau pemerintah akan melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan kalian. Jadi Kak, setiap penghasilan kami akan dipotong pajak. Nah, nanti pemotongannya akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa guna pajak ini, Kak? Kami bayar pajak, tapi sepertinya percuma gitu kan. Perannya adalah pajak ini termasuk dalam dompet pemerintah atau disebut APBN. Kak, kenapa APBN disebut dompet pemerintah? Iya dong, contohnya seperti ini. Ibu kalian punya dompet, terus lalu ia memiliki penghasilan dari gaji mereka atau dari gaji ayah kalian atau penghasilan dari ayah kalian gitu kan. Lalu dimasukkan ke dompet. Lalu dia akan mengeluarkan uang dari dompet-dompet tersebut untuk kebutuhan rumah tangga seperti pembelian untuk pembayaran wifi kalian untuk berselancar di internet, pulsa kalian, kebutuhan rumah dan segala macamnya. Nah, seperti itu juga APBN, dompet pemerintah. Pemerintah mempunyai yang namanya pendapatan negara atau penghasilan dan juga belanja negara atau pengeluaran. Nah, pajak itu termasuk ke dalam mana ya, Kak? Pajak itu masuk ke dalam pendapatan negara. Nah, itu Kak, timbangannya kok mereng sebelah ya? Berarti belanja pemerintah kebanyakan daripada pendapatan kita dong. Nah, ada yang namanya pembiayaan. Contohnya pembiayaan adalah utang pemerintah. Pemerintah utang untuk menyeimbangkan antara belanja negara dan pendapatan negara. Lalu pertanyaan lain muncul, Kak, kalau pendapatan pemerintah apa cuma pajak? Jawabannya tidak. Kalian mau tahu? Akan dibahas di materi selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, bakal ada games yang akan diselenggarakan oleh kakak, teman-teman kakak. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Ripka. Di sini generasi Z, jangan pergi dulu dong, jangan kemana-mana. Setelah paham siapa kita dan mengulik sedikit tentang APBN yang ada di Indonesia, tidak asik rasanya sore ini kita tidak melakukan hal seru kan. Untuk itu, kita panggil saja Kak Jagat selaku host quiz kita pada sore hari ini yang akan membagikan pundi-pundi rupiah. Siapa tahu bisa modal buat kamu top up game, beli pulsa buat streaming di YouTube. Kita panggil saja Kak Jagat, waktu dan tempat, saya silakan. Oke, selamat sore adik-adik dan teman-teman semuanya. Masih pada semangat? Masih. Walaupun sore, tetap harus semangat ya. Oke. Walaupun masih pada malu-malu nih, nggak apa-apa adik-adik semuanya. Di sini ada kakak Jagat yang akan membuat adik-adik semuanya menjadi lebih semangat. Kita akan membakar energi kita supaya lebih semangat karena ini waktunya kita buat kuis. Oke. Saya minta tolong pada hostnya untuk membuka slide presentasinya terlebih dahulu. Sebentar ya, sebentar kawan-kawan, sebentar. Pasti nggak sabar semuanya, tenang. Oke, di sini kakak Jagat akan membantu adik-adik semuanya untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang kita selenggarakan di acara webinar ini. Setiap kuis nanti akan mendapat hadiah Rp150.000 dan totalnya ada Rp600.000. Jadi semangat ya, menarik, bikin tambah semangat dan bikin seger. Apalagi kalau dapat hadiahnya, makin bahagia pastinya. Oke. Kuis untuk webinar ini ada 3 kali. Sebagian besar ada yang berasal dari materi yang dijelaskan oleh para narasumber. Jadi perhatikan dan cermati setiap sesi pemaparan oleh narasumber ya. Kakak Jagat akan memandu kuis yang pertama ini. Sebelumnya, adik-adik tadi telah mendapatkan materi dari Kakak Ripka, yaitu mengenai apa itu generasi Z, ciri-ciri generasi Z,
pengenalan singkat tentang pajak serta dompet pemerintah atau kita sebut dengan APBN. Biar lebih memahami materinya dan lebih fokus lagi, kakak akan mengecek tingkat kefokusan adik-adik semuanya. Karena seberapa besar fokus yang adik-adik miliki, maka itulah yang akan adik-adik dapatkan sesuai dengan hadiahnya. Kuis ini untuk mengecek tingkat fokus adik-adik semuanya. Kakak Jagat beritahu peraturannya terlebih dahulu untuk mengikuti kuis ini ya. Oke? Oke. Untuk menjawab kuis ini, adik-adik semuanya wajib mengucapkan yel-yel kuis terlebih dahulu. Jadi, siapa cepat, dia akan dapat. Yel-yelnya adalah siap-siap, gotong royong, membangun negeri. Jadi, itu yel-yel untuk kuis kita. Setelah kakak kasih pertanyaannya, nanti kakak kasih waktu untuk secepatnya mengucapkan yel-yel kuis. Setelah ada aba-aba mulai dari kakak ya. Jadi, hadiahnya hanya kakak berikan buat adik-adik yang mengucapkan yel-yel dulu, kemudian kakak Jagat persilakan untuk menjawab, dan jawabannya harus benar dong. Oke? Daripada berlama-lama, mari kita masuk ke kuis yang pertama. Kuis yang pertama ini untuk menguji tingkat fokus adik-adik semuanya. Kakak akan memutar sebuah video, pertanyaannya seputar video yang kakak putar. Jadi, fokus ya adik-adik semuanya. Silakan adik-adik melihat videonya terlebih dahulu. Gak bayar pajak, no no no. Gak berpajak, no no no. Saat ini zamannya orang bijak bayar pajak dan jangan lupa lapor-laporkan SPT-nya. Pajakmu akan berguna. Mohon maaf, tadi saya mute. Oke, videonya udah selesai. Selanjutnya, siap-siap untuk menjawab kuisnya dari kakak. Siap-siap untuk unmute Zoom kamu ya, soalnya jawabnya langsung ngucapin yel-yel. Oke, siap-siap semuanya. Boleh di-unmute sekarang nggak apa-apa, kalau takut keduluan. Siap. Pertanyaannya yaitu, berapa orang jumlah penari yang ada di video tadi? Mulai. Gotong royong Orang yang membangun pajak. Orang yang membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Orang yang membangun negeri. Oke. Membangun negeri. Oke, sudah semuanya oke. Oke, ramai sekali ya. Bagus. Oke, santai. Nanti ada 3 kuis lagi, oke. Tadi, mohon maaf kakak belum lihat siapa yang duluan. Jadi, mohon maaf kakak ulangi lagi ya. Bersama negeri membangun pajak. Dari kata-kata mulai dari kakak, oke? 3, 2, 1, mulai. Gotong royong membangun negeri. Orang yang membangun negeri. Oke. Kakak tadi udah lihat ya, siapa yang duluan dari chat Zoom-nya, partisipannya. Yang duluan itu tadi ada Gayuh Alhaq. Ya. Ya, Gayuh Alhaq, silakan. Gayuh Alhaq dari sekolah mana? Saya dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Oke. Oke, silakan Adik Gayuh jawab pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi jumlah penari yang ada dalam video tadi itu ada 6 anak atau 6 orang. Oke, 6 orang ya, yakin? Kakak kunci ya jawabannya.
Oke, silakan kita lihat lagi PPT-nya. Di situ ada jawabannya. Silakan kepada kakak buka dulu PPT-nya ya. Sebentar. Jawabannya adalah ya, betul sekali 6 orang. Selamat kepada Ade Gayo yang sudah fokus melihat videonya tadi ya. Jadi jawabannya ada 6 orang. Untuk yang lainnya sabar. Nanti dulu karena ada 2 kuis lagi yang hadiahnya juga sama, Rp150.000. Perhatikan materi yang dipaparkan oleh para narasumber karena kuisnya nanti akan sangat berkaitan dengan materi yang dipaparkan. Tetap semangat dan fokus ya adik-adik. Tunggu kemunculan kakak jagat di kuis-kuis berikutnya. Oke? Untuk sesi berikutnya akan kakak serahkan kepada moderator kita, Kak Nur Aida. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Jagat yang sudah membawakan kuis dengan penuh semangat. Pasti teman-teman sekalian sudah tambah fokusnya kan? Di sini kita ada pemaparan selanjutnya dari Kak Visi Visianita. Della Visianita, maaf. Di sini Kak Visi adalah mahasiswa aktif di Politeknik Keuangan Negara STAN, merupakan gadis asal Lampung yang jago masak dan memiliki segudang aktivitas menarik lainnya. Sekarang, Kak Visi, riwayat pendidikan yang pernah ditempuh Kak Visi yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 dia melanjutkan program studi Diploma 1 Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN dan sekarang dari 2019 sampai sekarang sedang melanjutkan studi Diploma 3 Pajak alih program di PKN STAN. Selama itu, selain itu juga Kak Visi memiliki pengalaman kerja, salah satunya yaitu dari tahun 2017 sampai 2019, Kak Visi adalah pelaksana di KPP Madya Palembang. Untuk itu, di sini Kak Visi akan memaparkan materi yang terkait dengan apa itu pajak dan peran pajak yang menjadi pertanyaan adik-adik selama ini. Untuk itu, kita sambut saja Kak Visi, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Nur selaku moderator. Sesi kedua kali ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya panggil teman-teman karena umur kita nggak jauh beda ya. Kita sama-sama generasi Z. Kalian umur 18, kakak umur 17. Oke? Baiklah, senang sekali pada sore hari ini kita berkesempatan untuk membahas seputar peran dan fungsi pajak dalam APBN. Semoga teman-teman pada fokus ya, karena game selanjutnya bakal dibagiin Sultan Tanjung yang jelas di akhir sesi ini seputar materi terkait yang akan saya sampaikan. Disimak ya. Baik, judulnya yaitu dengan atau tanpa pajak. Kita akan membahas tentang peranan dan fungsinya dalam APBN. Biasanya pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang mendengar kata pajak seputar kenapa sih ada pajak, ya kan? Terus kemana sih sebenarnya uang pajak disetorkan? Untuk apa ada pajak di Indonesia? Nah, semua itu akan kita bahas pada materi sesi 2 kali ini. Oke, selanjutnya. Seperti yang telah kita simak pada materi yang dibawakan oleh Karipka sebelumnya, terkait pendapatan negara yang setiap tahunnya ditargetkan ribuan triliun untuk membiayai negara Indonesia agar sejahtera, makmur, dan adil, maka begitu pula di tahun 2020, pendapatan negara kita ditargetkan sebesar 2.233,2 triliun. Angka yang cukup besar ya, teman-teman. Oke, next. Kira-kira pendapatan sebesar itu dari mana ya sumber dananya? Apakah dari sumber daya alam Indonesia, batu bara, migas, dapat mencukupi anggaran tersebut? Atau sumbernya dari hutang negara Indonesia, baik hutang dalam negeri, luar negeri? Nah, kita akan membahas di slide selanjutnya, yaitu lebih dari 70% dalam postur APBN negara 2020 yang bersumber dari website kemenq.go.id, bisa kita lihat bahwa pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak dan cukai yang menopang 83,54% dari target penerimaan negara. Pastinya jumlah sangat besar ya, hingga ribuan triliun, tepatnya 1.865,7 triliun. Nah, uang tersebut nanti diperoleh dari masyarakat Indonesia dan juga akan digunakan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian disusul oleh penerimaan
negara bukan pajak atau disingkat PNBP sebesar 16,43% atau setara dengan 367 triliun. Kemudian disusul ketiga ada hibah sebesar 500 miliar. Nah, uang-uang dari penerimaan negara ini nantinya akan digunakan untuk membiayai permasalahan-permasalahan yang ada di negara. Untuk mengandalkan sumber daya alam saja atau hibah itu tidak cukup untuk menunjang pendapatan negara. Nah, makanya untuk itu ada pendapatan negara yaitu pajak dan cukai. Tapi tanpa teman-teman sadari, teman-teman juga telah ikut membayar pajak loh. Contohnya, kalau teman-teman belanja online dari website mall, biasanya diberikan lembaran kertas berupa invoice. Nah, dari pembelian teman-teman itulah pembayaran pajak teman-teman. Misalkan ada 10% tambahan biaya dari harganya. Terus kalau misalkan teman-teman makan di restoran, bukan take away. Nah, biasanya teman-teman itu dikenakan pajak restoran juga loh. Pajak restoran itu merupakan pajak daerah dan juga tarifnya berbeda-beda tiap daerah. Karena punya kebijakan masing-masing. Biasanya kalau kita makan di restoran, harga menu 50.000 dan ditambah pajak itu biasanya kita harus mengeluarkan uang sebesar 55.000 karena ada pajak yang harus dibayar. Jadi teman-teman harus siapin uang lebih ya kalau mau makan di restoran. Oke, slide selanjutnya. Nah, angka 83,54% itu lebih dari 70% kan? Nah, itu sama aja ibaratnya kandungan air di dalam tubuh teman-teman. Gimana coba kalau tubuh kita kekurangan air? Pastinya efek samping paling minim kita dehidrasi kan? Terus bisa panas dalam, kering, tenggorokan sakit, pusing, juga bisa mengganggu sirkulasi darah. Dan dampak paling bahaya itu kegagalan organ vital loh teman-teman. Nah, bahaya-bahaya tersebut sama-sama mengancam tubuh kita. Jadi, kita tidak boleh kekurangan air. Seperti itu pula pentingnya pajak bagi negara. Kalau nggak ada pajak, negara kita terancam juga. Karena dari mana negara kita membiayai belanja negaranya. Seperti yang dibahas Kak Ripka sebelumnya, bahwa belanja negara itu sekitar 2.500 triliun. Nah, itu kalau dijabarin nolnya ada belasan loh. Oke, next. Terus, untuk apa aja ya pajak itu? Pastinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Banyak sekali kan yang harus dibenahi dari negara kita ini. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, seperti yang ada di share screen ini, kemiskinan, terorisme, kemudian jalan rusak, ada pengangguran, banjir, macet, oke, sekolah rusak. Nah, ini dia yang terakhir, itu ada penanganan COVID-19. Kemiskinan itu, kita tahu bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, dan itu mendorong tingkat kriminalitas yang tinggi juga, sehingga hal ini harus diberantas. Tingkat kesenjangan itu harus dikurangi teman-teman. Untuk menekan angka kriminalitas, nah, itu diperlukan sumber dana. Kemudian yang kedua tadi ada terorisme. Terorisme itu meresahkan masyarakat tentunya dan bisa menelan korban jiwa. Seperti contohnya bom bunuh diri. Ada di beberapa tempat ibadah ditemukan bom bunuh diri juga kan. Nah, itu juga harus diberantas. Selanjutnya jalan rusak, pengangguran, dan yang terakhir penanganan COVID-19. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia kan udah berhasil tuh mengimpor vaksin dan kloter pertama yang mendapatkannya yaitu tenaga kesehatan. Nah, dari permasalahan itu semua, sumber dananya kan dari APBN. Nah, APBN itu ditunjang oleh pajak sebesar 83%. Sehingga hal itu sangat krusial dari pendapatan negara. Oke, next. Nah, jadi lebih baik dengan atau tanpa pajak nih, teman-teman. Kita bahas lagi ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita lihat kan gambar kalau misalkan kita tanpa pajak, maka aparat penegak hukum hanya dipersenjatai seadanya. Kita tidak bisa membeli alat-alat yang canggih seperti negara adik kuasa Amerika, Rusia, dan lain-lain. Kemudian next, apalagi ya permasalahan yang ada kalau tidak ada pajak?
Nah, ini dia jembatan tidak terhubung, kawan-kawan. Kalau tidak terhubung, lalu bagaimana cara menghubungkan dua pulau, dua wilayah, atau dua desa? Kemudian next. Lalu tanpa pajak, penanganan COVID-19 tidak akan maksimal. Kita tahu media banyak memberitakan bahwa rumah sakit kekurangan ruang isolasi untuk menampung pasien COVID-19. Nah, dengan pajak, kita dapat menanggulanginya hingga mengimpor vaksin COVID-19. Oke, next. Selanjutnya, tanpa pajak, pembangunan gedung sekolah juga tidak akan berjalan maksimal. Nah, dengan pajak, sekolah-sekolah akan diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, apalagi ya? Oke. Kemudian, nah ini dia. Dengan pajak, kita akan memperlancar pembangunan jalan tol di Indonesia. Ini untuk mengatasi kemacetan dan juga jalan-jalan yang rusak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada truk atau apa itu harusnya lewat jalan tol ya. Jadi jalan-jalan biasa itu tidak rusak. Kemudian tanpa pajak pembangunan itu tidak akan terselesaikan seperti di gambar sebelah kiri. Pembangunan jalan tol tidak terselesaikan di situ. Nah, sumber dananya itu adalah dari perpajakan. Baik teman-teman semua, di slide berikutnya nanti akan ada video yang bisa teman-teman tonton terkait perpajakan. Indonesia adalah negara besar, terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di ribuan pulau, dengan luas wilayah daratan hampir 2 juta kilometer persegi. Berbicara masalah ekonomi, tujuan utama ekonomi Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan pajak. Pajak merupakan elemen penting pendapatan negara. Dalam APBN 2017, pajak memberikan kontribusi 76% dari total penerimaan negara. Apabila negara diibaratkan sebagai sebuah mobil yang memiliki 4 roda, pajak adalah 3 roda yang menopang mobil tersebut. Kalau 3 roda mobil pun tidak akan bisa berjalan. Begitu pula dengan negara. Itulah kenapa peranan pajak sangat penting untuk kelangsungan negara Indonesia. Jadi, sudah bayar pajakkah Anda? Oke, jadi itu ya teman-teman, peranan dan fungsi pajak yang udah saya paparin sebelumnya. Nah, di akhir sesi ini kita mencapai pada kesimpulan, yaitu pajak yang dibayarkan merupakan alat menuju Indonesia yang mandiri. Semua itu untuk kejayaan Indonesia. Maka saya harapin teman-teman generasi Z sekarang bisa menjadi patriot bangsa dengan sadar pajak. Baiklah, sekian pemaparan materi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Visi. Menarik bukan? Kita jadi tahu dengan atau tanpa pajak itu bagaimana sih Indonesia berjalan dengan semestinya. Setelah pemaparan yang menarik itu, rasanya kurang menarik lagi kalau cuma hanya pemaparan materi. Untuk itu, kita tambahkan kuis yang menarik ini yang sudah ditunggu oleh adik-adik dan teman-teman sekalian. Kita langsung panggil saja kakak host kuis kita, Kak Jagat. Waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Nur Aida yang telah memberikan kesempatannya, kepada kakak host kuis ini, Kakak Jagat, Kakak Sultan yang akan bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semuanya. Oke, masih semangat teman-teman semuanya? Halo, masih kan ya? Masih kan? Oke, sip. Masih. Kita bakar semangat kita lagi dan dapatkan hadiah dari acara webinar ini. Sebelumnya, adik-adik telah mendapatkan materi dari Kakak Dela mengenai apa aja tadi? Ada yang masih ingat? Dengan atau tanpa pajak. Oke, pada menyimak ya. Berarti materi tadi itu memberitahukan kepada kita agar lebih tahu tentang pendapatan negara, sumber-sumber dana APBN, dan perbandingan antara lebih baik dengan pajak atau tanpa pajak.
biar kita lebih memahami lagi, mari kita kuis terlebih dahulu, biar kita bisa merefresh apa yang tadi telah disampaikan. Oke? Untuk menjawab kuis, peraturannya sama ya, kakak ingatkan sekali lagi. Adik-adik semuanya wajib mengucapkan yel-yel kuis terlebih dahulu. Yel-yelnya adalah apa tadi? Gotong royong membangun negeri. Oke, siap. Gotong royong membangun negeri. Setelah itu akan kakak tunjuk siapa yang boleh menjawab. Oke, kita lanjut langsung saja kepada pertanyaannya. Pertanyaannya ada di slide berikutnya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada tabel yang gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman tadi perhatikan, tabel ini ada di materi yang tadi dipaparkan. Oke. Pertanyaannya, ingat-ingat teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Siap-siap untuk membunyikan jadwal terlebih dahulu. Siap. Sebutkan 3 sumber dana APBN sesuai tabel ini. Dari aba-aba kakak ya. Nanti ya, sebentar. Dari aba-aba kata mulai dari kakak. 3, 2, 1. Mulai. Gotong royong membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Tadi ada Nilam ya? Ya. Bentar, kakak cek dulu ya ke panitia yang tadi. Takutnya kakak salah lihat. Oke. Oke, iya benar. Ada Kak Nilam. Ada Nilam Enggarsari. Iya. Silakan kepada Ade Nilam Enggarsari, asalnya dari mana? Saya Nilam dari Universitas Negeri Malang. Oke, kepada Nilam Enggarsari, silakan untuk dapat menjawab pertanyaannya. Jadi 3 poin tersebut yaitu yang pertama yang sebesar 1.865,7 triliun yaitu dari pajak dan cukai. Yang kedua 367,0 triliun dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir sebesar 0,5 triliun yaitu dari hibah. Oke, yakin dengan jawabannya? Yakin banget. Oke, siap. Kakak konfirmasi dulu ke panitia sebentar. Apakah benar? Oke, siap. Benar. Selamat kepada Nilam Enggarsari mendapatkan hadiah Rp150.000. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagi yang belum, tenang dulu. Akan ada kuis ketiga untuk mendapatkan hadiah Rp150. Ingat, perhatikan materi yang dipaparkan oleh para narasumber ya, karena kuisnya berkaitan dengan materi yang dipaparkan. Tetap semangat dan fokus. Tunggu kemunculan kakak Jagat di kuis-kuis berikutnya. Untuk sesi berikutnya, akan kakak serahkan kepada moderator kita, Kak Nur Aida. Baik, terima kasih Kak Jagat yang sudah dengan dermawannya membagikan pundi-pundi rupiah ke kita hari ini, sore ini. Selain Sultan Jagat, kita ada punya Sultan lain. Di sini ada Kakak Yusuf Kurniawan. Dia akan membagikan materi-materi terkait dengan peran generasi Z dalam perpajakan. Untuk itu, tak kenal maka tak sayang, kakak perkenalkan saja narasumber kita terakhir pada sore hari ini, Kak Yusuf Kurniawan. Kak Yusuf Kurniawan merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Keuangan Negara STAN, Diploma 3 Pajak Ahli Program. Di sini, Kak Yusuf berdomisili sekarang di daerah Sleman. Terus, riwayat pendidikan, yaitu menempuh diploma 1 pajak dari tahun 2014 sampai 2015. Setelah itu mengemban tugas untuk bekerja di KPP Pratama Jayapura dari tahun 2016 sampai 2019. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan Kak Yusuf Kurniawan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Untuk Kak Yusuf, saya silakan.
Baik, di sini Kak Yusuf sendiri akan memaparkan kepada kita apa sih pentingnya peran kita dalam perpajakan itu sendiri. Kita kan pasti bertanya-tanya, Kak, aku nih belum ada pekerjaan, masih sekolah, masih nyaman-nyamannya belajar. Jadi, kenapa sih aku bisa ambil bagian untuk perpajakan itu sendiri? Bayar pajak pun kayaknya masih belum deh. Pasti kita bertanya-tanya kayak gitu. Pasti kita bertanya-tanya seperti itu. Jadi bingung sendiri lah. Terus yang kita bisa kontribusikan apa? Untuk itu, kita sambut saja Kak Yusuf untuk lebih jelaslah terkait apa sih peran kita sebagai generasi Z dalam perpajakan. Untuk Kak Yusuf, saya persilakan. Ya, barusan ada kendala sinyalnya hilang. Oke, saya lahir tahun 95 ya, masih ikut generasi Z tapi ikut golongan pertama. Akan penjelasan APBN dan penyusun APBN. Nah, tapi apakah kalian tahu realisasi dari penerimaan pajak di Indonesia? Nah, bagaimana realisasi penerimaan pajak di Indonesia untuk beberapa tahun terakhir? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Di sini dari tahun 2013 sampai 2017. Nah, pada tahun 2013 targetnya itu 995 triliun. Untuk tahun 2014 targetnya naik menjadi 1074 triliun dan naik lagi di tahun berikutnya 2015 1240 triliun dan pada tahun 2016 dia menjadi 1355 triliun dan tahun 2017 menjadi 1284 triliun. Nah, dari beberapa tahun terakhir ini ada nggak sih tahun yang penerimaan pajaknya tercapai? Nah, mari kita lihat penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikut ini. Nah, penerimaan pajak pada tahun 2013 ini, pada tahun 2013 sebesar 921. Nah, ini masih belum mencapai target. Untuk tahun berikutnya, 985 masih belum mencapai target. Nah, untuk 2015 pun sama, tidak mencapai target, hanya 1060 dan 2016 1105 triliun dan 2017 sebesar 1151 triliun. Nah, dari grafik ini kita bisa tahu bahwa penerimaan pajak kita untuk beberapa tahun ke belakang, 10 tahun, itu tidak pernah tercapai. Kemudian selanjutnya, nah ini gambaran untuk tahun 2019 saja. Nah, di Indonesia ini kan penduduknya ada sekitar 267 juta penduduk. Nah, dari penduduk tersebut yang menjadi wajib pajak, atau terdaftar menjadi wajib pajak hanya 41 juta. Nah, kemudian hanya 1 juta dari 41 juta itu yang melaporkan dan membayarkan pajaknya. Jadi, kesimpulannya adalah satu orang di Indonesia ini menanggung pajak 267 orang. Selanjutnya, nah, kita bayangkan lagi nih, Indonesia tanpa pajak. Nah, di sini kalau Indonesia tanpa pajak, mungkin pembangunan akan terhenti karena dari pembangunan tersebut kan otomatis membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut berasal dari APBN yang dananya penerimaannya dari pajak.
Nah, kemudian pada tahun 2020 ini menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia, bagi seluruh negara di dunia karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini karena ada pandemi COVID-19, maka pendapatan pajak menurun karena ekonomi menjadi lemah. Karena ekonomi lesu, perusahaan menjadi lesu, kemudian banyak yang dirumahkan. Nah, kemudian saat ini pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan alokasi ulang APBN-nya dan menjadikan fokus APBN saat ini adalah bagaimana membuat Indonesia dapat kembali sehat seperti sedia kala sebelum adanya corona. Selanjutnya, nah, untuk membuat Indonesia sehat kembali, pemerintah mengadakan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini 2.461 triliun ini adalah APBD kita, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, program ini digulirkan sebagai bentuk kehadiran negara pada rakyat. Kemudian, apa saja program PEN itu? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa program PEN ada beberapa sektor. Di sini ada sektor kesehatan, kemudian perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan kemudian yang terakhir adalah sektor kantor atau lembaga pemda. Nah, dari program ini tentu saja membutuhkan biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia, dan biaya tersebut atau dana tersebut tidak akan ada jika tidak ada pajak. Nah, kemudian, nah dari tadi kan kita ngomongin generasi Z, ngomongin APBN, ngomongin pajak. Nah, saat ini kan generasi Z yang masih muda-muda, yang mungkin masih sekolah kan dari tahun 95 sampai 2010. Nah, pasti kebanyakan masih bersekolah, bisa SMA, bisa kuliah, mungkin yang baru lulus kuliah. Nah, sebagai generasi Z ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kan kalian yang masih pelajar, tentu saja fokus kalian masih untuk belajar dengan baik, rajin belajar. Nah, tadi kata Kak Ripka masih ciri-ciri generasi Z adalah ambisius. Nah, kalian harus memiliki ambisi untuk menjadi pintar, menjadi nomor 1 kan. Nah, kemudian membangkitkan jiwa wirausaha. Nah, kalian wirausaha tidak terbatas oleh umur. Tadi ada yang menjadi YouTuber ketika masih kecil, penghasilannya sangat tinggi. Nah, kemudian kalian yang masih muda, masih banyak ide, kemudian ya mungkin memiliki modal untuk berwirausaha, nah kembangkan bakat kalian itu. Nah, kemudian ada gunakan produk asli. Seperti yang dikatakan sebelumnya kan, kalau membeli barang di mall, sepatu, baju, nah itu ada pajaknya. Ketika kalian membeli barang yang asli, itu pasti ada pajaknya. Beda dengan kalian kalau membeli bajakan, itu tidak ada pajaknya. Nah, kemudian jaga fasilitas publik, tidak melakukan vandalisme. Nah, tentu saja yang ini jangan menggunakan narkoba. Nah, narkoba ini ya merusak bangsa lah. Mungkin selanjutnya. Nah, generasi milenial saat ini adalah kalian. Nah, calon generasi emas ini yang semoga generasi Z ini menjadi generasi yang sukses di masa depan. Ya mungkin sekarang atau nanti pasti kalian sukses pada waktunya. Nah, kalian ada pada usia produktif yang akan mendominasi sekitar 60% penduduk Indonesia saat ini atau nantinya. Nah, tadi kan penduduk Indonesia pada usia produktifnya 70%. Nah, kalau kita bayangkan aja 60% kalian akan menjadi usia produktif di masa yang mendatang.
Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tokoh yang mungkin kalian kenal ya, kalau ada startup Gojek. Nah, kalau kalian punya keberanian, punya kemampuan untuk menarik investor, nah kalian bisa membuat startup. Nah, kemudian kalau kalian punya jiwa entertain tinggi, bisa menjadi YouTuber. Nah, atau ingin menjadi seperti kita ya, ASN atau PNS. Kemudian kalau beruntung terus berusaha dengan keras, mungkin kalian bisa menjadi pejabat yang dapat membuat kebijakan untuk memajukan negara ini. Selanjutnya. Nah, kita bayangkan lagi, kalau seandainya generasi emas, 60% generasi emas yang kalian ini, generasi milenial, generasi Z ini sadar dan taat akan pajak. Nah, maka APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Nah, otomatis pembangunan negara akan melesat. Nah, pembangunan yang memerlukan biaya, mungkin karena pajaknya sangat banyak yang membayar pajak, kemudian APBN terus meningkat, banyak yang dibangun, banyak fasilitas yang akan kita rasakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Nur Aida. Baik, terima kasih Kak Yusuf yang sudah memaparkan materi tentang peran generasi Z dalam perpajakan. Kita jadi tahu kita itu bisa apa sebenarnya. Kita tuh sebenarnya punya peran tersendiri, tapi mungkin benar kata Kak Yusuf, sukses ada waktunya, kontribusi mungkin juga ada waktunya. Untuk menjawab tanya kita bisa apa sih? Kan kita bisa melakukan banyak hal pada bangsa ini, dan tentunya harus punya waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan momen yang tepat. Selain itu kita bisa tanya, Kak Jagat, sore ini kita bisa apa lagi? Langsung saja kita ke Kak Jagat. Silakan. Oke, terima kasih Kak Nur Aida atas kesempatannya kepada saya selaku host untuk kuis yang ketiga ini. Baiklah, selamat sore teman-teman semuanya. Masih semangat? Sore, masih Kak. Masih. Oke. Semangat ya, semangat. Ini kuis terakhir kita loh. Jadi yang belum mendapatkan hadiahnya, ayo semangat lagi biar gercep, biar dapat. Oke. Sebelumnya, adik-adik sekalian telah mendapatkan materi dari Kakak Yusuf. Mengenai apa tadi? Peran generasi Z dalam perpajakan. Oke, ada peran generasi Z dalam perpajakan, ada kondisi realisasi penerimaan pajak, ada kondisi Indonesia bila tanpa pajak. Oke, di kuis kali ini akan berkaitan erat dengan materi yang tadi. Oke, materi yang tadi itu yang telah Kakak Yusuf paparkan mengenai bab yang tadi akan kasih, mohon maaf suaranya ada yang menggema di tempat saya, jadi mohon di mute dulu kepada para peserta. Oke, terima kasih. Oke, jadi setelah tadi ada paparan dari Kakak Yusuf, kita akan ke kuis yang ketiga. Peraturannya masih sama, mengucapkan yel-yel. Yel-yelnya yang tadi, gotong royong membangun negeri. Oke, setelah itu Kakak Jagat beserta para panitia nanti akan melihat siapa yang terlebih dahulu mengucapkannya. Nanti kita akan konfirmasi sebentar siapa yang terlebih dahulu. Oke, baiklah daripada berlama-lama, mari kita masuk kuis yang ketiga. Masih pada ingat nggak nanti ada beberapa gambar yang ditampilkan di kuis yang ketiga ini.
gambar ini berkaitan erat dengan materi yang tadi. Oke, diingat-ingat dulu materinya. Siap? Siap-siap ya. Boleh di-unmute sekarang kalau ada yang mau persiapan untuk yel-yel terlebih dahulu. Oke, silakan. Siap-siap ya. Coba didengar baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan 3 makna gambar ini bagi kita, seorang pelajar, setelah tahu pentingnya pajak. Gotong royong membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Membangun negeri. Gotong royong Membangun negeri. Siap. Belum kakak kasih kata-kata mulai. Mohon maaf. Jadi yang tadi masih belum bisa ya. Kakak kasih kata-kata mulai dulu, baru pada menjawab yel-yel kuis kita. Oke? Oke. Coba jelaskan 3 makna gambar ini bagi kita seorang pelajar setelah tahu pentingnya pajak. Mulai dari sekarang. Gotong royong membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Gotong royong membangun negeri. Oke, sebentar. Kakak tadi melihatnya banyak sekali yang bareng. Tapi kakak konfirmasi dulu ya ke panitianya. Oke. Ternyata tadi ada Yasmin dan Noviko yang duluan. Kakak konfirmasi dulu ya, siapa yang paling duluan tadi. Oke, ternyata mohon maaf, sekali lagi, karena tadi ada yang barengan duluannya. Kakak mulai pada yel-yel dulu ya, dengan kata-kata dari kakak. 3, 2, 1. Gotong royong membangun negeri. 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 Belum, tadi kakak belum selesai ngomong mulainya. Mohon maaf lagi. Ayo, sabar. Walaupun ini yang terakhir, tapi tetap harus sabar. Oke. Siap-siap ya. Kata-kata dari kakak. 3, 2, 1. Mulai. Oke, tadi udah terlihat. Kakak ini dulu ya, konfirmasi ke panitia sebentar. Oke. Dan dari panitia melihat ada Kak Firman Maulana Malik Ibrahim. Apakah ada di sana? Ada. Ya, Pak. Firman. Oke. Ya. Selamat pada Ade Firman. Tadi udah mengucapkan yel terlebih dahulu. Sekarang coba dijawab pertanyaannya dari kakak tadi. Apa coba? Jawaban dari pertanyaan kakak. Gimana Kak? Oke, tadi kan Firman udah mengucapkan yel terlebih dahulu. Sekarang Ya. Firman jawab pertanyaan kakak yang tadi. Coba jelaskan 3 makna gambar ini bagi kita seorang pelajar setelah tahu pentingnya pajak. Jelaskan tadi misalnya lagi gangguan. Kak, punten ini tadi gambarnya tuh nggak jelas tuh. Dari sini sinyal. Gimana? Kayak gangguan sinyal, Kak. Oke, ada gangguan sinyal ya. Terus mau coba menjawab atau gimana? Oke, sepertinya Firman ini belum bisa menjawab dengan benar ya. Jadi masih ada kesempatan lagi untuk yang belum
menjawab atau belum mendapatkan hadiah Rp150.000 di kuis yang ketiga ini. Oke, kita siap-siap lagi ya. Bunyikan yel-yel lagi yang semangat-semangatnya biar kita semua sebagai panitia tahu siapa yang lebih dahulu. Oke, dari Aba-aba dari kakak. 3, 2, 1. Mulai. Oke, sebentar. Kakak konfirmasi dulu siapa saja yang terlebih dahulu. Oke. Dari panitia tadi melihat ada Yasmin. Apakah ada di sana Yasmin? Iya Kak, ada. Oke, siap. Yasmin dari daerah mana? Saya dari daerah Malang. Oke, dari Malang. Yasmin, silakan jawab pertanyaan dari kakak. Coba jelaskan 3 makna gambar ini bagi kita, seorang pelajar setelah tahu pentingnya pajak. Izin menjawab, saya Yasmin dari SMPN 1 Donomulyo. Jadi gambar 3 tersebut adalah yang pertama, jangan melakukan vandalisme. Yang kedua, jangan menggunakan narkoba. Yang ketiga, jangan melakukan barang kawin atau gunung. Gimana? Diulang lagi Kak? Iya, mohon maaf suaranya kurang jelas. Ya, izin menjawab, saya Yasmin dari SMPN 1 Donomulyo. Ingin mengatakan bahwa gambar 3 tersebut pengertiannya adalah jangan melakukan vandalisme, jangan menggunakan narkoba, jangan menggunakan barang kawin atau Oke, saya cek dulu ya jawabannya berdasarkan keputusan panitia. Gimana jawabannya? Deg-degan ya, deg-degan. Sabar. Jawabannya adalah iya, benar sesuai slide PPT ini dan sesuai keputusan dari panitia. Jawabannya adalah benar. Selamat kepada Yasmin yang mendapatkan hadiah Rp150.000 di acara webinar kali ini. Bagi yang belum, sabar ya, karena ada satu kesempatan itu dilihat dari hasil pretest dan posttest kalian setelah mengikuti acara webinar kali ini. Jadi, gaspol terus kerjain pretest dan posttest ya. Pastiin jawabannya benar dan cepat-cepatan ya. Jadi nanti akan kita lihat siapa yang paling banyak betulnya dan cepat-cepatan. Oke. Untuk sesi berikutnya akan kakak serahkan kepada moderator kita, Kak Nur Aida. Baik, terima kasih Kak Jagat yang sudah bagi-bagi hadiah terus. Alhamdulillah, puji syukur, rangkaian acara pemaparan materi kita telah selesai. Kita telah mendapat materi dari 3 narasumber keren pada hari ini, mulai dari generasi Z dan APBN, kemudian kita jadi tahu bagaimana dengan data tanpa pajak, dan yang terakhir kita jadi paham peran kita dalam perpajakan itu sendiri. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Saya persilakan para peserta untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat ruang Zoom ini. Oke, ditunggu pertanyaannya, tapi sebelumnya kami dari panitia telah merangkum pertanyaan-pertanyaan atau mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan dalam pendaftaran webinar ini. Untuk itu, sebelum ada pertanyaan, sebelum ada pertanyaannya, saya sampaikan pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Di sini kan ada pertanyaan yang dirangkum dari Aan, dari Aan. Dia bertanya terkait dengan NPWP. Bilangnya begini, Kak, kan kita itu sebagai pelajar belum mempunyai penghasilan. Tapi
ini belum mempunyai penghasilan. Terus di pajak sendiri itu ada yang kita sering sebut NPWP, nomor pokok wajib pajak. Atau kalau kita gambarkan itu tuh seperti KTP. Jadi dia bertanya, apa fungsi NPWP bagi pelajar? Haruskah pelajar membuat NPWP? Sedangkan pelajar itu belum ada penghasilan. Kan tugasnya itu masih melakukan proses belajar mengajar lah, proses belajar, belum sampai pada tahap untuk bekerja atau menghasilkan uang. Untuk itu mungkin saya berikan kepada Kak Visi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nur. Untuk pertanyaannya itu fungsinya NPWP ya, dan haruskah pelajar memiliki NPWP? Oke. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya mohon maaf karena tampilan video saya tidak muncul, ada kendala teknis di sini. Saya akan menjawab tentang NPWP itu terlebih dahulu. NPWP itu sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, itu udah diatur teman-teman dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2009. Nah, di pasal 1 angka 6, yaitu NPWP berfungsi keseluruhannya sebagai identitas wajib pajak, sehingga dipersamakan seperti halnya KTP. Nah, bagaimana seseorang itu dikatakan wajib pajak kalau tidak ada NPWP? Maka, yang memiliki NPWP itu adalah wajib pajak, karena hal tersebut merupakan bukti terdaftarnya seseorang itu menjadi wajib pajak. Sedangkan untuk haruskah pelajar membuat NPWP? Nah, NPWP itu tidak sembarang orang bisa membuatnya. Yang berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP itu hanya orang-orang yang memenuhi 2 persyaratan, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Ini ada di dalam pasal 2 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kalian bisa cek di situ terkait dengan syarat NPWP. Nah, syarat subjektif itu apa aja, teman-teman? Syarat subjektif itu adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia dan telah cukup umur yang pastinya. Nah, kalian umurnya sekarang kisaran 17 atau 18 tahun kan? Menurut undang-undang, kalian udah cukup umur untuk mendapatkan NPWP. Sedangkan untuk anak-anak yang masih SD, seperti yang dijelaskan Mbak Rifka sebelumnya, tentang Ryan yang menguasai YouTube di mancanegara, nah itu mereka gabung NPWP ke orang tuanya. Sedangkan syarat yang kedua itu syarat objektif, yaitu harus ada penghasilan. Nah, kalian udah ada penghasilan atau belum? Kalau belum, berarti kalian belum wajib memiliki NPWP. Tapi kalau kalian udah, misalkan kalian seorang YouTuber atau kalian punya usaha lain, nah itu berarti kalian telah memenuhi 2 syarat itu, syarat subjektif dan syarat objektif. Baru kalian wajib memiliki NPWP. Gitu Mbak Nur. Oke, makasih Mbak Visi atas pertanyaannya. Atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Kak An. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Umi dan Gayu. Pertanyaannya cenderung sama. Dia bertanya, kan setelah kita mengumpulkan pajak yang merupakan penerimaan terbesar untuk pembangunan nasional, untuk roda pemerintahan itu sendiri. Kemudian di sini yang ingin ditanyakan, setelah pajak dikumpulkan, pajak yang dibayar itu disalurkan kemana, Kak? Mungkin akan dijawab oleh Kak Rifka. Silakan Kak Rifka. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya adalah, pajak yang disalurkan kemana perginya, gitu kan? Jadi, pemerintah ini seperti kita. Kalau kita punya penghasilan, pasti penghasilan kita dibayar ke rekening kita atau buku bank kita. Zaman sekarang jarang sekali gaji atau penghasilan disalurkan langsung tunai kan. Rata-rata sekarang lewat rekening. Nah, pemerintah juga punya rekening. Pajak tersebut akan masuk ke rekening pemerintah. Lalu, pemerintah akan menyalurkannya ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah akan membagi-baginya seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Tanjung, bahwa pajak itu gunanya yang pertama itu untuk keamanan, kesehatan, pendidikan, agama juga, dan yang lainnya. Oleh karena itu, penyaluran pajak dilakukan untuk memenuhi belanja negara. Dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat seharusnya sudah mempunyai alokasi penggunaan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ripka atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Di sini ada lagi pertanyaan dari Gayu ternyata. Dia bertanya, Kak, Indonesia itu kan butuh pajak, tapi di Indonesia itu sendiri tidak lepas atau kita sering lihat ada korupsi di mana-mana yang merupakan bagian dari pemerintahan kita, kayak korupsi itu adalah hal yang wajar. Bagaimana sih memastikan uang pajak tidak dikorupsi? Mungkin akan dijawab oleh Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya, pajak dan korupsi. Nah, kalau zaman modern sekarang ini kan semuanya sudah teknologinya sudah canggih ya. Nah, seperti pertanyaan sebelumnya, pajak itu larinya kemana? Nah, pajak itu dibayarkan melalui rekening bank atau kas negara sendiri langsung. Jadi, kemungkinan untuk dikorupsi itu hampir nihil, atau bisa dibilang malah nihil karena yang wajib pajak bayarkan langsung masuk ke kas negara tanpa melalui pegawai pajak atau PNS. Nah, tapi korupsi itu masih bisa dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan. Ya, mungkin misal kalian ini sukses ya, sukses beberapa tahun setelah ini kalian mempunyai perusahaan yang labanya sampai miliaran. Nah, kemudian pajaknya 5 miliar. Nah, karena kalian merasa pajaknya cukup berat, kemudian ada pegawai yang mengiming-iming kalian, membujuk kalian, nah aku bisa nih bikin pajak kalian lebih kecil, tapi aku butuh bayaran. Nah, itu termasuk korupsi. Nah, kalau sebagai wajib pajak yang baik dan taat pajak, kalian tidak boleh mengikuti orang yang seperti itu. Nah, kalian bisa melaporkan kalau ada tindak kecurangan seperti itu. Nah, selain dari DJP sendiri yang selalu melakukan kegiatan ICV, Internal Corporate Value, yaitu ada integritas dan profesional, yaitu mengingatkan agar pegawainya menjauhi KKN. Nah, kalau dari organisasi sendiri sudah melakukan pencegahan, melakukan pembinaan, nah ini tergantung juga dari wajib pajak sendiri. Nah, wajib pajak juga harus dituntut untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, kalian bisa mencegahnya dari apa? Melaporkan ketika kalian mengetahui adanya kecurangan. Nah, ini harus ada bukti yang jelas juga biar tidak ada pencemaran. Kemudian kalian jangan mau dipermudah kalau ada biaya. Kalian dipermudah mau, tapi kalau diminta biaya jangan mau. Itu aja sih. Baik, terima kasih jawabannya Kak Yusuf. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Gayo sendiri tentang memastikan uang pajak dikorupsi atau tidak. Sebenarnya kita punya sistem yang baik dalam pembayaran pajak, jadi kemungkinan untuk dikorupsi adalah hal yang cenderung sangat tidak mungkin. Oke, baik. Tidak terasa, ternyata kita sudah di penghujung acara dan kakak melihat ada banyak pertanyaannya, contohnya dari Noviko dan Trisanti. Pertanyaannya menarik dan pertanyaan yang benar-benar membuat kita tertantang untuk menjawab, tapi sangat disayangkan ini waktu kita untuk sesi tanya jawab sudah habis. Mungkin pertanyaan ini akan kakak-kakak keep dan kakak-kakak akan teruskan pertanyaannya. Jadi jangan berkecil hati untuk yang pertanyaannya tidak dijawab. Tentu kakak akan jawab, tapi mungkin tidak melalui forum ini. Untuk itu, kakak akan menutup sesi pemaparan materi dan bincang-bincang atau diskusi kita pada hari ini dengan sedikit kata-kata kesimpulan. Mungkin kita adalah generasi Z. Mungkin saat ini kita bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa melakukan hal-hal yang cenderung berkontribusi lebih kepada negara. Tapi percaya kita di masa depan adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Di tangan kita, nasib bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, kita harus terus belajar. Kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, tentu saja. Dan untuk generasi Z sendiri, ayo, mari kita bangun Indonesia dengan gotong royong membangun negeri. Untuk itu, saya tutup diskusi ini dengan kata terakhir dari Ibu Sri Mulyani.
yang tentu akan menggugah kita sebagai generasi Z, jangan lelah untuk mencintai negeri ini. Sekian dan terima kasih. Saya alihkan ke host acara kita, Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina. Baik, terima kasih. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang sudah menyampaikan materi hari ini. Untuk itu, untuk mengabadikan momen webinar ini, kita akan mengambil foto secara virtual bersama dengan narasumber, moderator, dan peserta. Untuk itu, kepada seluruh peserta dimohon mengaktifkan kamera, dan kepada panitia dimohon untuk bersiap. Aba-aba akan diberikan dari saya. Kita akan berfoto dalam hitungan 3, 1. Oke. Terima kasih. Tunggu sebentar, slide berikutnya ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Apabila narasumber dan moderator memiliki agenda lain, kami silakan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Selanjutnya, kami akan memberitahukan link presensi untuk kehadiran peserta. Untuk itu, peserta dapat mengisi formulir presensi yang telah dibagikan oleh panitia. Telah sampailah kita pada penghujung acara webinar ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih adik-adik yang udah join hari ini. Sampai jumpa. Sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Untuk link evaluasi dan link post-test, serta sertifikat akan diumumkan lebih lanjut melalui grup WA. Sadari dalam pendidikan sekarang ini, sisihkan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar fajar, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar fajar untuk kejayaan kita dan juga
rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Manfaatnya pasti, sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sungsikan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan.